Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18. Teman-teman, beberapa hari ini lini masa lagi memanas. Ada satu nama yang ramai dibicarakan, influencer dan juga figur edukasi kripto, Timothy Ronald. Bukan karena konten edukasi terbaru, tapi karena kabarnya dia dilaporkan ke polisi terkait dugaan penipuan trading kripto. Di saat yang bersamaan, muncul salah satu akun anonim yang ikut viral, Skyholic 888. Dan dari situ spekulasinya makin liar. Sampai ada yang bertanya, apakah Skyholic 888 itu Indra Kents? Pertama, kita rapikan dulu cara berpikirnya. Dalam isu seperti ini, ada 3 lapisan yang sering tercampur fakta, dugaan, dan juga spekulasi. Kalau ketiganya di blender, hasilnya bukan kebenaran, hasilnya drama. Dan faktanya kita bisa pegang dari informasi yang disampaikan pihak kepolisian melalui pemberitaan media arus utama adalah Polda Metro Jaya yang menerima laporan terkait dugaan penipuan trading kripto. Dan perkara ini masih tahap penyelidikan awal. Artinya prosesnya masih berjalan dan belum ada keputusan, belum ada vonis, dan belum ada penetapan bersalah atau tidak bersalahnya. Jadi kalimat kuncinya dilaporkan bukan berarti terbukti. Di negara hukum, asas praduga tak bersalah itu wajib. Kita boleh kritis, tapi jangan jadi hakim sendiri di kolom komentar. Kenapa isu ini cepat meledak? Karena kripto itu sensitif dan emosional. Banyak orang masuk bukan karena paham resiko, tapi karena FOMO, takut ketinggalan. Begitu ada figur yang terlihat paling ngerti, orang cenderung percaya. Apalagi kalau dibungkus dengan komunitas, kelas, ataupun juga program. Di titik ini, ekspektasi bisa naik tinggi. Dan ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita, konflik sering terjadi. Di sini, saya mau tekankan sesuatu tanpa menuduh siapapun. Kita perlu memahami pola umum yang sering bikin masalah. Ketika narasi cuan cepat, return tinggi, dan hasilnya luar biasa. Tanpa penjelasan risiko yang setara, itu selalu jadi lampu merah. Dan bukan berarti pasti salah. Tapi secara logika investasi tidak mungkin tinggi imbal hasil yang dijanjikan. Semakin tinggi imbal hasil yang dijanjikan, semakin besar risiko yang harus dipahami. Dan masuk ke lapisan kedua, Skyholic 888. Akun anonim ini jadi sorotan utama karena muncul sebagai pihak yang vokal di media sosial, mengkritik dan menyoroti beberapa hal terkait figur publik di ekosistem kripto. Di internet, respon publik terbagi dua. Ada yang menganggap akun anonim seperti ini adalah whistleblower. Ada yang menilai hanya sebagai perang opini. Dan ada yang curiga ini sekedar drama untuk menggeser perhatian. Lalu muncul spekulasi yang paling heboh. Skyholic 888 itu Indra Kents. Di sini jawabannya harus tegas dan jujur. Sampai ada bukti dan konfirmasi resmi, itu tetap spekulasi. Jejak digital, cocok-cocokan gaya bahasa dan juga asumsi warganet tidak otomatis jadi fakta. Dan menempelkan identitas seseorang ke dalam akun anonim tanpa dasar yang kuat bisa berbahaya, bisa masuk ke ranah fitnah, doxing, dan juga persekusi. Kenapa nama Indra Kents? Gampang sekali ke bawah-bawah. Karena publik masih punya memori yang kolektif tentang kasus besar investasi bermasalah di masa lalu. Jadi ketika ada isu influencer kripto dilaporkan, orang secara otomatis menghubungkan dengan pola lama. Tapi sekali lagi, kemiripan pola di pikiran publik tidak sama dengan pembuktian di pengadilan. Kalau kamu tanya saya, jadi yang benar gimana? Yang benar adalah proses hukum harus berjalan dengan bukti. Kalau ada pihak yang dirugikan, jalur yang tepat adalah kumpulkan bukti, susun kronologi, dan laporkan secara resmi. Sementara pihak yang dilaporkan punya hak untuk menjelaskan, membantah, dan juga memberikan klarifikasi. Semuanya harus ditempatkan pada jalur yang semestinya. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai penonton sekaligus pelaku pasar? Pelajaran pertama, kalau ada yang menjanjikan return ekstrim, anggap itu lampu merah. Jangan langsung percaya. Tanyakan
mekanismenya, risikonya, dan apa yang terjadi kalau skenario terburuk yang bisa terjadi itu. Pelajaran kedua, bedakan edukasi dan juga ajakan. Edukasi membuat kamu semakin mandiri, paham risiko, paham cari riset, paham cara mengelola modal, dan ajakan membuat kamu bergantung, ikut sinyal, ikut grup, ikut arahan, tanpa benar-benar paham landasannya. Pelajaran ketiga, selalu minta kejelasan yang bisa diverifikasi. Bukan kata mentor, bukan kata testimoni, dan juga bukan tanggapan layar profit. Dan kalau memang sistemnya harus dijelaskan secara logika yang bisa diuji, bukan sekedar narasi yang bisa yakin. Pelajaran keempat, jangan ikut jadi juri dari potongan konten. Banyak kasus yang kompleks terlihat simple di medsos. Potongan video, potongan chat, potongan tweet, itu bisa membentuk opini, tapi belum tentu membentuk kebenaran. Penutupnya begini, dunia kripto itu bukan cuma volatil di chart, tapi juga volatil di cerita. Salah satunya cara bertahan adalah literasi, disiplin, dan juga skeptis yang sehat. Kritis boleh, tapi tetap adil. Ramai boleh, tapi jangan ngawur. Kalau kamu merasa pernah jadi korban, jangan hanya berperang di komentar. Ambil jalur yang benar supaya terang benderang. Dan kalau kamu punya data, pengalaman, atau ikut bicara langsung sebagai narasumber di episode berikutnya, kamu bisa daftar menjadi narasumber dengan menghubungi kami melalui email berikut. Saya John Premik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.